Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 200222174. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai partisipasi masyarakat daerah. SPHD 1995 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses di mana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Ditinjau dari segi kualitas, partisipasi adalah sebagian masukan kebijaksanaan, strategis, komunikasi, media pemecah publik, dan terapi sosial. Keikutsertaan masyarakat ini akan membawa pengaruh positif di mana mereka akan bisa memahami atau mengerti berbagai permasalahan yang muncul, serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari proses perencanaan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan aspirasi masyarakat yang terkena dampak sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat dihilangkan, serta sebagai upaya para perencana untuk memperoleh input dari masyarakat tentang segala sesuatu yang menyangkut nasib mereka. Menurut Dejokromijojo 1990 bahwa dalam partisipasi terdapat 3 tahap, yaitu pertama, keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi, kebijaksanaan dalam perencanaan. Kedua, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ketiga, keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan. Bentuk-bentuk partisipasi menurut Effendi. Partisipasi dapat dibagi menjadi partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Pertama, partisipasi vertikal disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam program pihak lain dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. 2. Partisipasi horizontal. Masyarakat mempunyai prakasa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda pemula tumbuhnya masyarakat mampu berkembang secara mandiri. Konsep partisipasi masyarakat Hadis 1995 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses di mana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Ditinjau dari segi kualitas, partisipasi adalah sebagai masukan kebijaksanaan, strategis, komunikasi, media pemecah publik, dan terapi sosial. Manfaat partisipasi masyarakat. Pertama, menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab. 2. Meningkatkan proses belajar. 3. Meneliminir perasaan terasing. 4. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah. 5. Menciptakan kesadaran politik. Langkah-langkah partisipasi masyarakat. Pertama, memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan empati masyarakat. 2. Membangun ruang untuk mengelola partisipasi masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 3. Penguatan jaringan struktur. Ada 3 tradisi konsep partisipasi, terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu 1. Partisipasi politikal. 2. Partisipasi sosial. 3. Partisipasi warga. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Partisipasi politik lebih berorientasi pada mempengaruhi dan mendukung wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses kepemerintahan itu sendiri. 2. Partisipasi sosial. Partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat, terutama yang dipandang sebagai
carry ataupun di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahap siklus proyek. Pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan, dan evaluasi. 3. Partisipasi warga. Menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Contohnya turut berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjadi tenaga kerja, ikut menggalang dana atau memberi sumbangan uang tunai dan lainnya. Partisipasi masyarakat menurut Hetifah S.J. Sumarto. Proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.